Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kali ini nih masih soal Roy Suryo, kapan ditanya. Nah, ini ada pandangan menarik dari Bang Farhad Harbas mengomentari di Roy Suryo makin lama makin jadi aja kelakuannya gara-gara kagak ditahan. Dan juga ada pandangan dari Bung Ade Darmawan terkait intervensi orang top yang ikut dalam masalah soal ijazah ini. Bagaimana pandangan mereka? Mari kita simak bersama videonya. Let's go, kita play. Mereka kan pelapor dan saksi, nggak akan dilaporin lagi, tunggu aja sampai dia tidak terbukti gitu. Kalau Surya ini udah hidup segan mati tak mau, artinya dia udah tahu bahwa detik-detik masuk penjaranya itu akan selesai bentar lagi gitu, nggak bisa lagi di SP3 gitu. Boleh sih RJ, kalau Surya kalau RJ boleh cari pada awas. Terus tak bawa ke Solo kan, Pak, ini ada yang minta maaf lagi, mudah-mudahan dikabulkan tuh. Ya kan? Tapi mungkin nggak dikabulkan oleh Pak Jokowi. Apa Lihat dia, minta RJ? mungkin aja. Alasannya? Pak Jokowi baik kan? Ini kan terganggu sekali. Kalau saya jadi Surya lebih baik masuk penjara cepat, dihukum selesai. Ini kan kapan ditangkap dia udah bingung, aduh gini di sidang itu kan bisa-bisa mati sebelum masuk penjara orang gara persoalan hukum itu kan. Baru ditelepon jaksa udah takut, ada surat panggilan udah takut. Dia nggak menyadari dia memupuk dan menyimpan ketakutan itu dengan cara-cara mengejek orang. Dia menghina Pak Jokowi berharap Pak Jokowi malu. Padahal sebenarnya dia yang sakit, dia yang malu, dia masuk penjara. Anaknya malu, nanti anaknya siapa? Ini anaknya Roy Suryo, yang dulu bapaknya kerjanya menghina orang, kerja anak bapaknya teriak-teriak, akhirnya bapaknya sebelum mati, sebelum baca minta maaf, akhirnya mati duluan mungkin kalau mati. Terus anaknya ini, anaknya Roy Suryo diketawain orang, weh dulu bapakmu pernah memusuhi komunitas relawan Pak Jokowi, otomatis anaknya juga akan jadi musuh relawan. Itulah kalau orang berisiko menyakiti teman ke orang lain. Berarti bisa dibilang berimbas ke keluarga juga ya Bang? Oh iya pasti. Kalau hanya keluarga rusak nggak apa-apa, tapi ini rezeki rusak gitu. Orang pada takut. Gitu. Oke? Gitu. Bang, tapi itu sah-sah aja ya Bang. Artinya walaupun status sudah menjadi tersangka, terus dia masih bisa melakukan upaya hukum melalui Itulah, saya bilang dulu kan seseorang. sama polisi tahan aja. Jangan nunggu lama-lama lagi gitu. Terus Surya itu udah tahu ijazah Pak Jokowi asli. Kok ada teman-temannya, ada reuninya, ada UGM-nya, ngapain palsu lah. Mereka ini orang yang tidak sadar-sadar. Makanya saya nggak tahu dia punya Tuhan apa enggak gitu. Kan Tuhan kan nggak kelihatan tuh. Apakah dia harus bisa, Tuhan itu bisa di print kali atau bisa diajarkan di televisi baru dia percaya ada Tuhan kan? Udah jelas-jelas ada ijazah masih nggak percaya. Gue betul kan kira-kira. Nah, Hari ini Pradi Bersatu benar-benar dari minggu kemarin sih sebenarnya Ya, Pradi Bersatu ini kayaknya marah sekali nih, Iya, ya kan? betul. Ketika memang soal P21 yang kemudian dipermainkan oleh kubu Roy Suryo Iya. dan orang ini juga nggak ditahan. Nah, Iya. akhirnya pagi tadi saya dengar Pradi Bersatu sudah ke Polda dan press conference langsung dengan nada yang saya pikir nggak pernah sekeras itu. Ya. Kira-kira apa yang terjadi, Bang Ade? Jadi yang membuat saya geram ini, kalau ini tidak segera di tahap duakan, ini akan membuat publik menjadi bertanya-tanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia sudah main hantam kromo. Hantam kromonya gini, Bang Budius. Dia sudah mengganggu anggota saya. Oh iya. Ya, dia yang pertama dia melaporkan anggota saya yang bernama Lecumanan yang melapor. Bagaimana bisa seorang yang membela sesuatu hal yang benar dilaporkan? Ini kan nggak masuk akal ini.
Ya saya geram dong. Oh kau tunggu ya. Berarti kau siap berhadapan dengan saya dong. Nah hari ini saya akan buktikan Bang Budius, kau berhadapan sama saya. Saya akan simpan ini Bang Budius, laporan Roy Suryo terhadap Lecumanan. Bila mana tidak terbukti nanti, saya kejar Bang Budius. Walaupun dia sudah ditahan oleh kasus katakanlah Bapak Insinyur Joko Widodo, berikutnya saya tambahin kamu. Saya tambahin. Dan berikut orang-orang yang memang saya lihat sudah mulai offside. Itu pasti saya lakukan. Kenapa? Berarti kalian ngajak saya perang. Ya kan? Selama ini kita hanya melihat bahwa oke, saya juga tidak pernah memaksakan sesuatu yang memang kalau itu benar ya jangan dong. Ya tapi hari ini Bang Budi saya bilang saya nyatakan dia perang bersama dia, Roy utamanya Mas Roy ya. Saya akan perang dengan kau Roy. Dan saya cukup marah ketika pasal yang diterapkan pun ini sudah ngasal. Udah ngasal banget. Kau tunggu. Saya pasti lawan kau nih. Ini kau sudah cari gara-gara. Artinya gini, saya selalu berpandangan bahwa ketika restoratif justice teman-teman dia, ketika restoratif justice lagu Mas Bang Egy sebagai senior kita mesti memandang dia pakai hati. Oke, kita teken. Bahkan ada yang tidak setuju pun kita paksakan membujuk untuk melakukan teken. Ya ini perjalanan kasus ini. Tapi kemarin sudah klimaks, udah mulai ditantangin, ya sudah. Kemarin saya menyurat langsung ke Dirkrimum sore, kemudian surat itu naik ke atas karena Pak Dir tidak ada di ruangan, kan nggak mungkin surat juga langsung dibaca ya. Jam 10 saya sambangin lagi, saya datangin lagi. Akhirnya beliau mau menerima kita. Dan sangat sulit ya diterima oleh Pak Dir ya, apalagi yang berperkara. Tetapi kali ini saya memposisikan diri sebagai saksi dan saya juga adalah pihak di dalam pelaporan ini, sehingga saya menemui dan saya minta kepastian jawaban dari surat saya. Alhamdulillah surat kami langsung disampaikan sama ini update new ya. Ini belum ada di manapun ya. Eksklusif. Kami merespon surat abang. Dan ini akan menjadi pertimbangan yang cukup serius. Abang tahu saya batu kan? Saya bilang kau bukan batu, kau karang. Ya. Jadi dia mencoba mengantensi kau. Saya bilang mengantensi abang. Apa dasarnya ini? Mohon dijawab. Silakan panggil ahli profesor mana? Saya bilang, monggo. Bisa nggak ditolak ini kira-kira surat ini? Dengan alasan yang konkret, individual dan final. Tidak bisa ini. Ini tidak bisa. Tidak bisa untuk ditolak. Kenapa? Analogi saya tidak akan masuk. Berarti porak-poranda hukum kita. Kalau ini tolak. Poranda bos. Hancur hukum kita bos. Alasannya apa? Yang pertama adalah pidana berulang. Dia sudah pernah dipidana kan? Pertanyaannya, apa sih pidananya Mas Roy ini? Yang pertama, yaitu Stupa Borobudur. Stupa Borobudur mukanya siapa? Pak Jokowi. Oke. Yang kedua ini Pencemaran nama baik Pak Jokowi. Pak Jokowi. Artinya memang itu perbuatan berulang. Perbuatan Pidana berulang. Pidana berlanjut juga. Pidana berulang yang dengan sengaja dilakukan. Saya cuma minta berikan saya contoh di negara mana ada pidana berulang yang dilakukan, misalkan dia mencuri merampok, terus dia lakukan lagi tidak dilakukan penahanan. Sama? Nggak bisa jawab. Dia jawabnya kita respon suratnya. Nah, selesai kan? Artinya begini Bang Budi, tidak boleh kita ngadi-ngadi di dalam hukum. Jangan. Anda merusak tatanan hukum. Sebaiknya almarhum yang baik itu Lot Rangga dibangunkan biar dia bisa merubah tatanan dunia kan? Iya, Lot Rangga. Iya, Lot Rangga kan? Iya. Dia kan mau mengubah tatanan dunia, tapi lebih dulu almarhum semoga di sisi orang baik ya. Ya, Anda mau merubah tatanan itu? Monggo. Siapa yang mau teken? Merubah tatanan itu?
di Republik Indonesia ini? Pak Prabowo? Bang Dasko? Atau Mbak Puan? Atau Ibu Mega mungkin? Atau Pak Jokowi mungkin? Gitu. Berani nggak merubah tatanan itu? Ayo rubah. Bahwa ketika kita melakukan kejahatan 2 kali nggak perlu ditahan. Berarti ini sebenarnya kelalaian dari pihak Pak Dir dong ya? Tidak ada kelalaian di sini. Tidak ada kelalaian. Tidak Tapi ada kenapa kelalaian. nggak ditahan? Atensi. Atensi dari Politik. atas. Atensi dari atas. Iya. Yang mau merubah tatanan dunia. Tatanan hukum. Tatanan hukum. Nah kalau mau dirubah tatanan hukum itu, oke lah. Kita terima. Ada yang termaktub bahwa 310, 311 tidak bisa dilakukan penahanan. Ya kerja sosial. Paham kami. Ya, Bukan nggak paham bos. Tetapi kalau sudah ancamannya dia atas 5 tahun. 5 tahun dan jelas di situ dikatakan Pak, ya kan jelas itu Bang Budius bahwa yang di atas 5 tahun tidak bisa restoratif, tidak bisa, itu kan gak masuk akal ketika yang ini dilaksanakan menabrak aturannya. Ya sudah berarti revisi KUHP-nya, merubah tatanan hukum kan. Terus masukkan satu pasal di situ bahwa ketika terjadi pidana berulang maka yang kedua tidak ditahan. Jadi biar saya juga ketika pernah di penjara melakukan tindak pidana, saya akan lakukan lagi supaya nggak ditahan. Orang nggak ditahan kok, ya kan? Saya bilang hari ini yang merdeka adalah para begal, hari ini yang merdeka adalah para pencuri, hari ini yang merdeka adalah para koruptor. Karena kalau koruptor dia ditahan awalnya, kemudian dia jadi lagi, dia korupsi lagi, udah nggak ditahan, biar jadi jurisprudensi sekalian kan? Clear kan? Itu yang diinginkan di Republik ini. Jadi seorang Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pun nggak bisa Nggak bisa menjawab dong. bertindak kalau ada atensi dari atas. Ya, dia si batu. Saya kenal dia, Bang Budius, sebagai orang yang sangat batu. Sangat kuat. Dia mau diatensi siapa? Batu karang itu orang. Tapi kok kali ini benar-benar Dia goyang karena apa? nggak berdaya juga kawan kita itu. Dia nggak goyang sih, cuman dia memang menunggu momen yang tepat untuk hal itu. Dan atensi ini saya rasa enggak lah. Yang mengatensi juga udahlah, jangan atensi jangan melawan rakyat. Jangan melawan rakyat. Jangan melawan rakyat. Jangan melawan dan mau merubah tatanan yang sudah teratur di dalam negara. Jangan. Banyak yang sakit hati, Bang. Orang yang pernah dipenjara, Bang. Ya begitulah ya Sob ya. Tuh Bang Ade Darmawan lo dengar kan? Wah sengit banget bra. Gawat banget Bang Ade udah sewot banget tuh. Apalagi kawannya yaitu Bang Lecumanan sampai dilaporkan oleh Roy Suryo. Tentu saja ini sangat membuat Bang Ade Darmawan geram terhadap Roy Suryo. Dan terkait orang top, ternyata tadi dikasih bocoran sama Bung Ade Darmawan. Beliau itu Pak Polisi itu kagak goyang. Dan Ade Darmawan itu kenal banget siapa Pak Dir. Jiwanya bagaimana. Dia kagak takut yang namanya tekanan. Luar biasa Pak Polisi. Emang kudunya begitu. Siapapun orang yang mengintervensi, apalagi itu orang politik, kalau masalah hukum, ya hukum harus ditegakkan. Apalagi ini yang melaporkan seorang presiden ke-7 Republik Indonesia yang sudah benar-benar bekerja, mengeluarkan darah, keringat, pikiran, waktu, dan lain-lainnya demi kemajuan negara, demi mensejahterakan masyarakat. Nah ini cuma soal pengaduan begini aja sampai ada yang main-mainin, ya namanya kurang ajar. Ya kan? Aduh. Nah bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.